Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga hari ini, operasional penyelenggaraan haji berjalan lancar, aman, dan terkendali. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat religi, keluarga jemaah haji, dan rekan-rekan media di tanah air. Terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023, saat jemaah kali pertama masuk asrama haji, operasional penyelenggaraan ibadah haji masuk hari ke-27. Berdasarkan data yang dilansir dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, hingga tanggal 17 Juni 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat, jumlah jemaah gelombang 2 yang telah tiba di Makkah Al-Mukarramah berjumlah 68.996 orang atau yang tergabung dalam 179 kelompok terbang. Selanjutnya, kedatangan jemaah haji kuota tambahan secara bertahap juga sudah tiba di Bandara Amma Madinah sebanyak 1.105 orang atau 4 kelompok terbang. Jemaah haji kuota tambahan tersebut selanjutnya langsung didorong ke Makkah Al-Mukarramah untuk menjalani ibadah umroh atau umroh kudum. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jemaah haji dan juga keluarga jemaah haji dan rekan-rekan media di tanah air, jemaah haji khusus yang telah tiba di Tanah Suci pada hari ini berjumlah 699 orang, sehingga total jemaah haji khusus yang sampai hari ini yang telah tiba di Tanah Suci berjumlah 8.670 jemaah yang tergabung dalam 144 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Selanjutnya, jemaah dan petugas yang masuk asrama haji hari ini selanjutnya yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 6.952 orang yang tergabung dalam 17 kelompok terbang dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Batam atau BTH berjumlah 374 orang, satu kelompok terbang. Embarkasi Padang berjumlah 393 orang atau satu kelompok terbang. Kemudian embarkasi Palembang berjumlah 360 orang, satu kelompok terbang. Kemudian embarkasi Pondok Gede berjumlah 748 orang atau dua kelompok terbang. Selanjutnya embarkasi Jakarta Bekasi berjumlah 880 orang, dua kelompok terbang. Kemudian embarkasi Solo atau SOC berjumlah 1.444 orang yang tergabung dalam 4 kloter. Kemudian embarkasi Surabaya atau SUB sejumlah 1.300 orang yang tergabung dalam 3 kelompok terbang. Kemudian embarkasi Banjarmasin 330 orang, satu kelompok terbang. Embarkasi Kertajati, Majalengka, sejumlah 374 orang, satu kelompok terbang. Dan embarkasi Makassar atau UPG, sejumlah 393 orang, satu kelompok terbang. Jumlah jemaah sakit di Madinah yang kemudian dirujuk sebanyak 9 orang, yaitu yang dirawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah sebanyak 2 orang, kemudian yang dirawat inap di KKHI Madinah sebanyak 7 orang. Kemudian jumlah atau jemaah sakit di Makkah yang dirujuk sebanyak 157 orang dengan rincian sebagai berikut. Rawat inap atau rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah sebanyak 104 orang. Kemudian rawat inap di KKHI Makkah sebanyak 40 orang. Dan yang dirawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 13 orang.
Saat ini suhu di Makkah berkisar antara 32 sampai dengan 42 derajat Celcius. Jemaah haji dan keluarga jemaah haji di tanah air, jumlah jemaah yang wafat bertambah menjadi 4 orang, yaitu atas nama Sudarno Ali Muaris, usia 59, berasal dari embarkasi Medan 02. Kemudian yang kedua, Sondeng Kana Rabba, usia 60, berasal dari embarkasi JKG 52. Ani Misrah, usia 56, dari Medan juga, di Kloter 18. Elsa Susana Abdul Aziz, usia 50, berasal dari embarkasi Padang 06. Sampai hari ini, total jemaah yang wafat di Arab Saudi sebanyak 78 orang, dengan rincian jemaah yang wafat di Makkah sebanyak 40 orang, di Madinah sebanyak 31 orang, dan di Jeddah sebanyak 3 orang. Sesuai ketentuan, jemaah yang wafat selanjutnya akan dibadal hajikan. Sahabat religi, jemaah dan keluarga jemaah di tanah air, wukuf di Al-Warofah, bermalam di Muzdalifah dan di Mina, kemudian selanjutnya melempar jumroh, kemudian dilanjutkan tawaf ibadah, merupakan rangkaian puncak haji yang akan banyak menguras energi jemaah. Pada tahun 2023 ini, populasi jemaah lanjut usia atau lansia mencapai 30% lebih, disertai jumlah jemaah dengan kategori risiko tinggi, RISTI, dan juga penyandang disabilitas. Karenanya perlu mengantisipasi bagi para jemaah lansia, RISTI, dan juga penyandang disabilitas untuk tidak memaksakan diri pada ibadah-ibadah sunnah yang menguras tenaga seperti umroh sunnah berkali-kali. Berbagai rukhsah atau keringanan ibadah juga perlu diterapkan untuk mencegah mudarat terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Berikut ini beberapa rukhsah atau keringanan yang bisa memberi kemudahan bagi jamaah. Pertama, ketika jemaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan tawaf dengan berjalan sendiri, maka bisa dibantu atau ditandu atau digendong. Yang kedua, boleh menggunakan kursi roda dan alat lainnya jika tidak dapat berjalan atau ada musolalan saat melakukan sa'i, atau ada masalah lain saat melakukan sa'i. Yang ketiga, jika jemaah tidak bisa melempar jumroh dengan berbagai macam alasan, maka boleh diwakilkan orang lain yang sudah melaksanakannya. Selanjutnya, 4, jemaah yang ingin cepat-cepat kembali ke Makkah saat di Mina sebelum tanggal 13 Zulhijjah boleh pergi lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah atau nafar awal. Yang kelima, jemaah yang berhalangan untuk wukuf karena sakit atau melahirkan dapat melaksanakannya di dalam mobil ambulans. Jadi seluruh jemaah yang sakit, yang tidak bisa berjalan atau ada keterbatasan karena sakit, itu seluruhnya akan disafari wukufkan. Kemudian selanjutnya jemaah haji tamatu atau haji qiran yang tidak sanggup membayar dam boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari ketika sedang berhaji dan 7 hari saat di tanah air. Yang selanjutnya, jika tidak bisa melaksanakan mabit di Muzdalifah, boleh hanya sepintas di sana asalkan pada waktu malam hari atau hanya berada di dalam mobil saja. Dan yang selanjutnya, sholat boleh dijamak pada malam hari atau hanya berada di mobil saja, atau sholat boleh dijamak dan dikosor selama melaksanakan ibadah haji atau umroh. Semua rukhsah atau keringanan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada di dalam Islam bukan untuk menyulitkan umatnya. Jamaah haji,
keluarga jamaah haji dan rekan-rekan media di tanah air, kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh rangkaian perjalanan haji ini, khususnya pada saat mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juni mendatang, seluruh jamaah haji para duyupur rahman yang mendapatkan kondisi kesehatan yang prima, sehingga mereka bisa menjalankan rangkaian haji ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.